pola gizi seimbang bagus, boleh konsumsi gula sedikit, boleh konsumsi karbohidrat, yang penting jangan banyak-banyak. Nanti ada lagi pola Mediterania yang paling bagus, nanti ada lagi plant-based diet yang paling bagus. Bingung-bingung lah kalian semua. Konsep diet yang paling ideal aja masih diributin, kayak mana formulanya. Banyak yang sudah aku borong penyakit-penyakit dom, sebut aku konsumsi cukup, enggak kakak Mama Angel 10.000 kakak ya, 10.000 dinaikin ya. Nah, jadi itu tuh banyak sekali kondisi-kondisi yang Oke, halo dong, halo. Kakak, wah betul aku juga bingung mau ikut yang mana. Kakak sebentar ya, aku lagi, kakak yang bertanya nanti dulu sebentar ya. Aku kayak nanti aku nggak sampai selesai gitu. Punten kakak ya, kita ngobrol dulu ya. Jadinya itu tuh sekarang itu masih banyak perdebatan di dunia ini antara dokter satu sama dokter yang lain. Itu kalian itu bakalan bingung gitu. Artinya itu tuh memang nggak ada bener-bener pola makan diet yang bisa semua itu mengklaim kalau saya yang paling bagus gitu. Semua itu tuh mengklaim. Nah, aku kasih tahu ini ya, ini nggak ada yang tahu nih. Definisi sehat itu berarti kalian tuh sehat secara jasmani, fisik, dan sosial. Jadi itu mungkin secara jasmani itu kalian itu ngerasa sehat, tapi kalian kerja, kemudian tuh gajinya kecil, kemudian tuh atau gajinya gede tapi pressure-nya tuh tinggi banget, atau kalian itu gajinya gede tapi bosnya gualak ampun-ampunan, pulang ke rumah terus kalian masih lagi begadang ngerjain pekerjaannya. Belum lagi kakak-kakak di sini yang jualan malam, ya jualan pecel lele itu kan begadang terus-terusan. Itu tuh bisa mengganggu kesehatan dalam fungsi sosial kalian gitu. Kemudian itu sehat itu definisinya itu bukan sehat secara ini doang kak, jasmani doang, tapi itu tuh sehat secara psikis kakak sehat, kemudian itu kehidupan sosial kakak sehat gitu. Kakak sehat tapi mungkin punten ada yang kurang beruntung dalam rumah tangganya misalnya ya, punten ya kak, ada yang kurang beruntung mendapatkan mertua, jadinya itu tuh terganggu juga. Itu tuh tidak sehat kak. Artinya itu tuh sehat adalah ketika kakak bisa mencapai kestabilan sehat secara jasmani, rohani, dan sosial gitu. Kadang-kadang itu kita tuh fokus cuman sehat itu ya udah, saya nggak flu, nggak demam, nggak meriang, udah sehat gitu. Kenapa aku tekankan ini banget ya kak? Aku punya pasien umurnya 32 tahun, datang ke aku itu, saya tuh merasa sehat, saya nggak ada masalah, saya punya suami yang baik, pokoknya tuh kecukupan, pokoknya tuh pokoknya oke lah dari segi sosial itu tuh oke. Tapi saya itu tuh menderita eksim 10 tahun terakhir dong. Eksim bolak-balik gitu. 10 tahun terakhir saya itu eksim, lama-lama makin parah. Kemudian kalau setiap saya eksim, alergi, saya juga alergi dingin dong. Kalau setiap dingin tuh saya bersin-bersin gitu. Kemudian kodarullahnya kakaknya ini tinggalnya tuh di Gunung Dieng. Lah ya kan dingin kan, jadi saya mau gimana ya dom, saya juga mau pindah kayaknya nggak mungkin gitu kan. Nah jadinya itu lama-lama kok 1 bulan ini kakaknya itu mengalami kelelahan, satu capek terus bawaannya ya dom gitu. Nah kemudian inisiatif lah pasiennya, karena nonton VT aku, live aku, akhirnya pasien tuh inisiatif untuk cek vitamin D3. Ternyata hasilnya hanya 3,7. Kakak tadi ada yang bertanya, dom vitamin D3 saya 26. Kak 26 itu kalau secara kertas masih dicukup nih dong. Tapi sehat itu kalau bisa beli suplemen apapun yang diperlukan. Lihat vitamin D anakku 65, apa masih perlu konsumsi vitamin D kalau dosis berapa? Oke. 65 itu udah oke ya kak ya. Nah tapi kakak lihat faktor resiko anak kakak itu tuh berapa apa? Misalnya nih kakak yang ada dana tuh, udah cek nih vitamin D3 saya penasaran dong. Kemudian kakak lihat saya 65 dong, oke. Kalau secara kertas 65 tuh ya udah cukup. Mungkin ada beberapa pendapat, kalau udah 65 mah nggak perlu kali cek vitamin D, itu kan ada. Nggak bisa kak di puskesmas, nggak bisa. Jadi karena vitamin D itu tuh, kekurangan vitamin D itu tuh belum dijadikan sesuatu hal yang penting dari sistem kesehatan kita yang saat ini gitu kak, karena kan itu hanya sifatnya preventif ya, pencegahan gitu ya kak. Nah jadi misalnya nih kakak sebentar ya yang nanyain anak 65 itu ya, vitamin D usia 16 tahun. Jadi itu tuh banyak sekali kondisi kita itu tuh nggak tahu, kita ngerasa sehat tapi sebenarnya kita itu tuh punya faktor resiko yang kita tidak sadari. Pasien aku literally benar-benar 3,7 vitamin D3-nya. Aku nggak bayangin
Kak, gimana itu rasa lemesnya ya Kak kalau 3,7? Aku sampai yang wonder banget, Kak, itu 3,7 pasti badan saya lemes ya Kak gitu. Terus pasiennya bilang apa? Enggak sih Dom, aku tuh kayaknya biasa aja loh. Cuman 1 bulan ini aku memang iya Dom, ngerasa tuh agak lemes gitu. Kok lama-lama kok jadi kayak nggak kuat ngapa-ngapain gitu ya. Tapi belum lama kok, baru 1 bulan ini gitu. Jadi itu teman-teman, saat kakak ini yang eksim, bolak-balik ketika eksim tuh konsumsinya apa? Steroid itu apa? Dexamethasone, methylprednisolone, prednison gitu. 5,1 bukan prediabetes Kak, normal. Di bawah 5,7 normal Kakak, aman deh. Nggak usah kasih obat diabetes. Nah, jadi tuh kalau misalnya pasien ini lagi eksim atau lagi kedinginan, konsumsinya apa? Steroid ini yang ditawarkan, steroid. Dikit-dikit beli di apotek steroid. Punten, mohon izin, aku nggak ada maksud untuk mendeskripsikan sesuatu pekerjaan ya. Tapi perawat yang buka praktek, bidan, dan dokter umum itu kadang-kadang itu memang kalau ketemu kasus alergi cenderung untuk mudah memberikan steroid. Karena pasiennya ngerasa cocok nih Dom, pakai steroid itu biasanya cocok nih Dom gitu. Ya udah, akhirnya pasien itu repurchase lah dia ke puskesmas, ke apotek. Dikit-dikit belinya steroid. Kalau kalian beli steroid mah gampang banget loh, di apotek mah gampang, gak usah pakai resep gitu. Selama 10 tahun terakhir, pasiennya bolak-balik konsumsi steroid, cek 3,7, waktu datang ke aku kok kayaknya kakaknya ini ada tanda-tanda leaky gut ya gitu. Ternyata aku sarankan untuk konsultasi ke dokter SPPD bagian autoimun, ternyata benar dong kakaknya terkena autoimun karena vitamin D3 3,7. Kenapa? Karena memang itu banyak sesuatu hal yang kita itu tuh nggak tahu kalau kita tuh sehat. Kita ngerasa sehat, tapi benar-benar itu bukan berarti kalian tuh benar-benar sehat. Ada faktor resiko paparan yang kalian itu tuh nggak tahu apa gitu. Jadi itu tuh dari pemahaman aku dan dari proses aku belajar adalah, walaupun kalian merasa kalian sehat, walaupun kakak vitamin D-nya itu sudah di 65, tetaplah konsumsi vitamin D3. Ya Kak, udah aku ulangin ya Kak, walaupun kakak merasa sehat, kemudian level vitamin D kakak itu udah 65 seperti anak kakak tadi, atau berapapun itu, misalnya udah 50 gitu, itu silahkan konsumsi vitamin D3 walaupun kakak merasa sehat. Karena untuk vitamin D3 yang magnesium nutribel, aku ada Kak, magnesium nutribel. Jadi itu tuh, Kak, anaknya umurnya berapa? Kakak anaknya umurnya berapa? Jadi itu tuh kalau misalnya kalian konsumsi vitamin D3, level vitamin D3 kalian sudah normal, tapi kalian itu memiliki faktor resiko yang aku sebutkan tadi, entah itu kalian kena polusi udara, suka makan yang ultra processed food, pokoknya yang aku sebutkan tadi, silahkan konsumsi vitamin D3. Karena bagi aku, orang sehat itu perlu konsumsi vitamin D3, dan dosisnya berapa dong? 10.000 di atas usia 18 tahun. 18 tahun silahkan konsumsi 10.000 IU per hari. Ya aku sebutin ya, Dom, cara cek autoimun dengan cara apa aja? Bisa Kak, itu kakak nanti ada kayak paket gitu ya, ada Ana IF, Ana profile, tergantung kakak ambil paket yang mana gitu. Buat gampang ingetnya, Ana itu tuh cek untuk si autoimun. Nah, jadi tuh kalau misalnya kakak saat ini ya, magnesium nutribel ini yang ini bukan sih kakak? Kakak magnesium nutribel ini bukan nutribel kali kakak, ini kali deal suplemen mungkin yang lagi kosong. Tapi kalau naturbel ada gitu. Nah kalau misalnya kalian itu vitamin D3 tadi, itu aku sarankan, aku sebutin nih dosisnya berdasarkan umur. Ini live aku, jadi aku bisa menjelaskan berdasarkan pemahaman aku ya teman-teman. Mungkin akan berbeda dengan dokter-dokter lain, akan berbeda dengan farmasi yang lain, tapi karena ini live aku ya, jadi aku berkuasa di sini ya. Aku akan menjelaskan dosis vitamin D3 sesuai dengan pemahaman aku ya, gengs. Yang pertama, 0 sampai 6 tahun silahkan konsumsi 400 IU. 0 sampai 6 tahun 400 IU ya. Di atas 6 tahun sampai 9 tahun 800 IU. Udah dicatat ya gengs, udah lah ya. 0 sampai 6 400, di atas 6 sampai 9 tahun tuh 800. Nah, di atas 9 tahun sampai 12 tahun itu 1000. 9 sama 12 tuh 1000.
Nah, di atas 12 sampai 15 itu 2000, 2000 jangan lupa 2000. Di atas 12 sampai 15. Lah, di atas 15 sampai 18 itu 5000. Nah, di atas 18 sampai usia tua itu adalah 10.000. Aku sudah hitungkan kenapa aku nyaranin 10.000. Cara hitungnya udah aku jelasin di VT, silahkan ditonton. Itu sudah aku hitungkan berdasarkan aku konversi dan berdasarkan rata-rata per liter darahnya orang dewasa. Itulah vitamin D3. Dom, kalau misalnya saya cuma konsumsi vitamin D3 1000, misalnya anak saya nih Dom, kan cuma 1000 dong, perlu K2 nggak gitu? Enggak. Pada dasarnya, konsumsi vitamin D3 di bawah 10.000 itu nggak perlu tanpa K2 pada dasarnya. Secara teorinya tuh nggak perlu. Tapi dengan catatan, kakak ngerasa kakak mempunyai pola makan yang sehat dan pola hidup yang sehat. Ingat, vitamin D3 tuh punya kofaktor. Namanya adalah K2 dan magnesium. Jadi kalau kalian mau mendapatkan efek maksimal dari D3 tanpa efek samping, silahkan konsumsi K2 dan magnesium. Memang jatuhnya lebih mahal ya gengs, kalau D3 doang sama D3K2 kan lebih mahal D3K2 ya. Makanya aku doain kita semua diberikan rezeki ya biar bisa beli D3K2. Nah, kalau misalnya kalian pengen konsumsi D3 bebas hambatan tanpa efek samping, di teorinya adalah silahkan melengkapinya dengan K2 dan magnesium. Ya, Kakak Lili, kalau Kakak Lili itu sifatnya ada faktor resiko, ada penyempitan pembuluh darah di jantung, nggak apa-apa dalam jangka waktu panjang. Tapi kalau misalnya kakak kan sekarang lagi ngetren tuh, Natosera cuman untuk detoksifikasi itu sekali botol habis itu ya udah gitu. Tapi kecuali untuk efek terapi karena kakak ada masalah di jantung boleh gitu ya. Oke. Itu adalah dosis vitamin D3 ya teman-teman. Ingat kofaktor dari vitamin D3 itu adalah K2 dan magnesium. Kalau misalnya punya rezeki lebih, silahkan konsumsi tiga-tiganya. D3, K2 dan magnesium. Itu yang ingin aku sampaikan karena pada dasarnya ya kalian tahu 80% orang Amerika itu konsumsi vitamin. 80% orang Amerika tuh konsumsi vitamin. Jadi di Amerika tuh lagi ribut nih, ada tim yang bilang nggak perlu konsumsi vitamin, itu buang-buang uang gitu. Ada lagi yang bilang nggak apa-apa konsumsi vitamin, itu di Amerika tuh lagi ribut. Nah, orang Amerika yang 80%-nya mereka mengkonsumsi vitamin aja, tingkat kekurangan vitamin D3 itu masih tinggi. Lah, apalagi orang Indonesia toh yang masih belum tahu, oh ada vitamin D3 ya, ada magnesium ya gitu. Jadi kemungkinan banyak sekali kondisi kekurangan vitamin D3 tapi kita tidak sadari. Jadi my humble opinion adalah kalau misalnya kalian sehat, aku tetap menyarankan kalian dengan penjelasan aku yang panjang ini ya, untuk konsumsi vitamin D3 K2. Karena kekurangan vitamin itu nggak langsung buat kalian sakit jeder, itu enggak. Kekurangan vitamin itu tidak langsung buat kalian sakit hari ini. Bisa ini akumulasi panjang. Nanti di saat 20 tahun kemudian ketika kalian sudah sakit, nanti sedih banget kalau misalnya kalian bilang kayak gini, coba aku konsumsi vitamin D3 dari 20 tahun yang lalu ya. Itu sakit banget karena penyesalan itu kan selalu di akhir ya teman-teman. Karena ini adalah gambaran yang sering aku temukan di masyarakat gitu. Nah kemudian cucu usia 4 tahun pernah ikutan minum 10.000. Apa efeknya dok? Dia diam-diam ambil dari kotak suplemen. Kalau sudah lama kemudian aman nggak ada masalah ya udah, karena tuh biasanya tuh efeknya itu akan cepat ibu user. Tapi kalau misalnya udah terjadi 1 bulan yang lalu atau beberapa hari yang lalu tapi saat ini aman-aman doang ya sudah tidak apa-apa gitu. Nggak minum suplemen nanti kalian malah minum obat-obatan kimia jumlahnya makin banyak. Betul Kakak Ferdi, aku setuju banget. Ini yang sering terjadi di masyarakat ya teman-teman. Alergi, eksim itu bisa berkurang kalau misalnya vitamin D3 dosisnya itu ada dosisnya yang disarankan, misalnya 20.000. Hipertensi, diabetes, obesitas, prediabetes, stroke itu bisa dibantu. Gagal ginjal itu bisa dibantu keluhannya dengan konsumsi vitamin D3. Itu yang aku ingin sampaikan ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan magnesium dong? Magnesium itu merupakan kofaktor dari 300 enzim di tubuh kita. Jadi di tubuh kita ini setiap detiknya ada reaksi yang terjadi. Aku diem aja nih, ada pembentukan apa di badan aku gitu ya teman-teman. Nah, salah satunya ya, enzim itu berkontribusi terhadap reaksi peristiwa produksi ATP. ATP itu energi dalam tubuh kita.
reaksi saraf, neuron saraf. Kemudian tuh metabolisme otot. Lah itu magnesium itu penting bingit tuh teman-teman ya dalam kehidupan kita gitu. Tapi yang sering aku capture adalah ya karena misalnya gini ya, karena tuh orang-orang Indonesia tuh ya, dari teman-teman 222 orang di sini, kalian tahu nggak sih kekurangan magnesium itu tanda-tandanya apa? Hampir banyak yang nggak tahu gitu. Jadi pilihan kita adalah kalau misalnya pegel-pegel nih dong, pegel-pegel. Kemudian ya udah pegelnya itu tuh gengges banget dong. Terus akhirnya saya berobat dikasihnya obat anti nyeri. Kadang-kadang pegel-pegel pun dikasih steroid. Kemudian kakak merasa ada misalnya sulit tidur, kemudian kakak dikasih obat apa? Obat tidur. Kemudian kakak merasa ada anxiety yang disebabkan karena GERD, kemudian kakak mulai konsumsi obat tidur. Aku bukannya alergi terhadap obat-obatan kimia ya teman-teman. Obat-obatan kimia itu perlu untuk terapi emergensi. Tindakan yang tujuannya untuk menyelamatkan nyawa itu bagus banget kalau kalian itu berobat konvensional dengan obat obat kimia. Contoh seperti ini. Tahu hipoglikemi? Hipoglikemi itu kan kondisi di mana kekurangan gula darah kan. Kalau misalnya pasiennya itu sudah terjadi hipoglikemi disertai dengan penurunan kesadaran, misalnya itu tuh gulanya itu 30 gitu, udah sampai gulanya 30, pasiennya itu nggak sadar. Aku setuju banget untuk dilakukan tindakan emergensi memberikan gula agar pasiennya bangun kembali. Atau misalnya kalian lagi infeksi, penurunan kesadaran, stroke, aku setuju banget untuk tata laksana obat-obatan medis. Karena obat medis tuh jago banget dalam penanganan kegiatan emergensi yang tujuannya menyelamatkan nyawa. Tapi kalau misalnya kalian untuk pencegahan penyakit-penyakit kronik, mungkin Bu Dokter paham lari kecil apakah bisa dijadikan indikator mengecil apakah kita punya PJK? Oh, kakak itu kayaknya belum terlalu valid ya kakak ya. Kalau faktornya hanya dari lari kecil ya, mungkin bisa dieksplor lagi yang lebih dalam ya kak. Faktor resiko merokok, hipertensi atau tidak itu bisa dieksplor lebih dalam. Nah jadi tuh banyak sekali kondisi yang sebenarnya kita itu tuh bisa loh ditunda atau dicegah dengan hanya kita mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral, fokus di pola makan yang benar, kemudian itu konsumsilah vitamin yang memang benar-benar kita tubuhkan. Kita butuhkan kok kita butuhkan gitu ya kak. Kakak saat ini kekurangan magnesium tanpa kakak sadari, misalnya kakak dalam kondisi nggak suka konsumsi sayuran, kan ada tuh teman-teman yang nggak suka konsumsi sayuran kan. Kalau si magnesium itu kan dia terdeposit dominannya itu kan ada di sayur-sayuran. Kakak nggak suka konsumsi sayur-sayuran, nggak males gitu konsumsi sayur-sayuran. Kakak lebih sering konsumsi itu gula, kemudian itu karbohidrat, gula, kemudian kakak suka konsumsi karbohidrat. Kemudian kakak sukanya itu tuh begadang gitu ya. Misalnya kakak itu tuh gila kerja, akhirnya kakak kerja gitu. Tanpa kakak sadari, kakak itu udah mulai kekurangan magnesium, tapi kakak nggak sadar. Kekurangan magnesium itu tidak berarti kakak harus jatuh atau sakit besoknya, enggak. Tapi ingat tadi apa? Magnesium itu bertanggung jawab terhadap 300 peristiwa kimia dalam tubuh kita. Jadi ada reaksi 300 itu yang enggak optimal gitu. Kakak akan mengalami gangguan pada metabolisme otot. Bener nggak sih Dom kalau konsumsi oregano saat full moon itu sangat baik? Oh aku belum oregano oil kan kak. Aku belum terlalu baca tentang ini ya kak. Aku belum tahu ya kak. Jadi kemudian magnesium itu kalau misalnya kalian itu menjalani pola yang tadi kayaknya malas bener makan sayur, kemudian kalian itu malas untuk makan-makan yang real food, lebih senang tuh junk food, kalian itu lagi menumpuk kekurangan magnesium. Kekurangan magnesium itu nggak terjadinya sekarang gengs, tapi ada 300 peristiwa yang terganggu. Misalnya kakak udah mulai terganggu metabolisme ototnya, kemudian tuh peristiwa pembentukan sel-sel sarafnya udah mulai terganggu, makanya kakak udah mulai susah tidur. Makanya banyak orang-orang yang Dom, saya setelah minum magnesium jadi enak tidurnya Dom, ada yang bilang gitu kan. Magnesium itu sirkulasi jantung,
Makanya itu tuh orang-orang yang darah tinggi tuh aku suruh konsumsi magnesium. Kemudian kakak yang suka pegel-pegel, kram otot, kalau tidur kakinya suka goyang-goyang sendiri kayak ada hantunya ya, sindrom kaki gelisah. Kemudian kakak tidur kebangun karena kayak kaki kakak tuh diperes-peres karena nyerinya, itu tanda-tanda kekurangan magnesium kak. Nah, jadinya tuh kekurangan magnesium itu nanti akan terakumulasi. Nanti tiba-tiba jeder. Berapa tahun kemudian, 10 tahun kemudian, kakak sakitnya berat. Itu kak yang pengen kita jaga gitu. Dom sama dokter awet muda kenal nggak? Kenal. Itu yang ingin kita jaga. Nah, kalau misalnya nih, ini pasien aku yang tadi ya kak, alergi, berobat, kemudian dikasih obat steroid, numpukin obat, padahal itu alergi kakak itu bisa membaik kalau misalnya kakak konsumsi vitamin D3, kakak konsumsi probiotik, kakak konsumsi zinc. Zinc, vitamin D3, probiotik itu memang ada dalam tubuh kakak. Mereka itu bukan sesuatu yang diciptakan, tapi memang ada dalam tubuh kakak gitu. Jadi itu tuh memang ada efek samping, nggak mungkin nggak ada efek samping. Vitamin D3 kan juga ada efek samping toh, bisa buat batu ginjal toh, nggak mungkin nggak ada efek samping. Zinc bisa buat efek samping dong, bisa. Yang nggak cocok sama zinc bisa jadi kram perutnya, jadi mual, diare, bisa. Nggak ada yang nggak ada efek samping kak, tapi vitamin dan mineral itu ada dalam tubuh kita. Dengan efek samping pasti ada, tapi minimal karena mereka memang ada dalam tubuh kita. Beda sama kayak obat kimia yang mereka tuh dibuat, dia tidak ada dalam tubuh kita. Jadi tuh sama-sama memiliki efek samping, tapi mungkin level kegawatannya itu tuh berbeda gitu. Kenal kak. Jadi tuh yang aku inginkan adalah kita itu lebih lebih mengetahui, belajar, memperbanyak referensi. Kalau misalnya kakak pegel-pegel mungkin kakak kurang magnesium. Kalau kakak susah tidur mungkin kakak kurang magnesium. Asam dan kecemasan rekomen gak vitamin magnesium? Kalau kakak kecemasan, kakak itu kekurangan magnesium. Hipertensi, obesitas, diabetes, kecemasan, sulit tidur, itu pasti aku rekomendasikan magnesium kak. Gagal ginjal aku rekomendasikan magnesium. Begitu juga vitamin D3. Sehingga dari sisi aku adalah walaupun kakak merasa kakak sehat tanpa ada faktor resiko, tapi kakak masih pola makannya masih nggak yang konsisten, pertimbangkan untuk konsumsi vitamin D3, K2, dan magnesium. Bagaimana dengan zinc dong? Bagaimana dengan zinc? Pertanyaan tadi kakak siapa ya? Apa hubungan antara vitamin D3, zinc, dan magnesium kak? Jadi kalau misalnya vitamin D3 itu kan menyerap si kalsium kan. K2 itu fungsinya buat apa dong? Vitamin D3 yang diserap, si kalsium yang diserap sama vitamin D3 itu dia tidak nggak boleh numpuk di pembuluh darah, tapi sama si K2 tuh diambilin, jangan numpuk di pembuluh darah, jangan numpuk di ginjal, lo numpuknya di tulang aja gitu. Itu fungsi K2. Fungsi magnesium apa kakak? Dalam metabolisme kalsium ya. Fungsi magnesium itu ngapa? Kalau kita mau menyerap vitamin D3, kita butuh magnesium. Lah kalau kita mau nyerap magnesium, kita butuh vitamin D3. Karena itu mereka itu tuh sinergi kerjanya. Kalau zinc kenapa dong? Kalau zinc itu misalnya tuh kayak colokan listrik ya kak. Ini ada colokan, ini ada tempatnya, kan harus klop gitu kan. Nah, dalam tubuh kita itu ada namanya reseptor vitamin D3. Ini reseptor. Jadi vitamin D3 yang kakak makan tuh begini. Nah, peristiwa klop ini butuh bantuan zinc. Klop ini butuh bantuan zinc. Jadi biar dia nggak kesono, dia nggak kesono gitu. Tapi plop, nah itu butuh bantuan zinc. Zinc itu juga membantu dalam konversi vitamin D3 dari bentuk yang inaktif dan menjadi bentuk aktif. Sehingga banyak kan kayak Dr. Henry atau dokter-dokter di luar negeri, functional medicine, itu yang merekomendasikan adalah Quarto Formula. Kalau dari sisi aku adalah kalau misalnya kakak budgetnya itu tuh belum cukup, aku cuman titip vitamin D3 yang aku wajibin. Kalau ada budget lebih, titip magnesium. Zinc itu nantilah, kalau misalnya kakak belum ada dana nantilah gitu. Tapi bisa dipertimbangkan, hipertiroid konsumsi zinc bisa. Zinc itu bagus sekali ya kak. Kakak-kakak yang mengalami gangguan pencernaan, entah itu radang usus, gastritis, GERD, apalagi. Pokoknya gangguan pencernaan lah yang gampang diare, dikit-dikit tipes. Kakak kekurangan zinc. Kakak tahu pola makan apa yang bisa mengurangi zinc dalam tubuh kakak? Zinc itu banyak di seafood.
Ya kak, zinc itu banyak di seafood. Kalau kakak kebanyakan makan gula, itu dapat menurunkan zinc dalam tubuh kakak. Kalau kebanyakan makan gula dapat menurunkan zinc dalam tubuh kakak. Zinc itu terkenalnya untuk imunitas, untuk alergi, itu zinc ya. Tapi aku juga memberikan zinc. Bisakah bantu review nitric oxide? Aku juga memberikan zinc. Nih kakak, aku sekalian jelasin cuma sebentar ya. Aku memberikan zinc pada pasien hipertensi. Kalau misalnya aku ajak ngobrol pasiennya, Pak, Bapak pola makannya seperti apa gitu. Oh, saya itu dom nggak bisa dom kalau nggak ngopi. Pokoknya saya kalau nggak ngopi itu pusing saya dom gitu. Terus ngopinya masih pakai gula. Iya. Tiap pagi Pak. Iya. Kalau kira-kira diberhentiin bisa nggak? Nggak bisa dong, susah gitu. Lah kalau udah ketemu pasien yang punya faktor resiko hipertensi, nggak mau berhenti dari gula, aku kasih zinc. Karena konsumsi gula itu akan menurunkan level zinc. Sedangkan zinc itu bagus dalam mengaktifkan nitric oxide yang kakak maksud. Nitric oxide itu berguna dalam regulasi hipertensi. Maka tuh kalau ada pasien yang udah susah banget suruh diet gitu ya, aku kasih zinc dalam salah satu regulasi dari hipertensi gitu. Itu tujuannya ya kakak ya. Nah, zinc itu juga bagus, makasih sama-sama. Zinc juga bagus untuk imunitas ya. Karena apa ya tadi? Karena dia mengklopkan tadi tuh, sama dediklopin, sama mengkonversi vitamin D3K2, vitamin D3 punten, dari inaktif menjadi aktif. Kalau kalian kekurangan zinc, otomatis kalian akan kekurangan vitamin D3K2, karena siapa yang mau ngeubah D3 itu sopo. Jadi kalau kalian kekurangan zinc, pasti kalian kekurangan vitamin D3. Tanda-tanda kekurangan zinc adalah gangguan pada kulit, gangguan pencernaan, itu yang paling sering ya teman-teman. Alergi itu tanda-tanda kekurangan zinc. Semua gangguan pencernaan itu mengalami kekurangan zinc. Kakak yang dikit bolak-balik diare, makan dikit diare, kakak yang bolak-balik tipes, kakak kekurangan zinc. Jadi silahkan untuk dipertimbangkan. Tapi jeleknya zinc adalah nggak semua pasien cocok sama zinc. Jadi setiap aku mau ngasih pasien zinc, itu selalu aku jelasin, Kak, zinc ini bagus ya kak. Tapi ada orang yang nggak cocok sama zinc gitu. Kalau kakak mau coba dengan segala resiko yang ada, kalau nggak cocok banget, kalau nggak cocok. Kalau kakak mau ya silahkan. Aku akan selalu memberikan info konsen seperti itu. Magnesium itu ada banyak banget ya teman-teman ya. Kalau nanti aku jelasin zinc ya kakak ya. Untuk pekerja yang ada shift malam disarankan konsumsi vitamin apa dong? Vitamin D3 magnesium itu wajib kak kalau udah malam-malam. Shift malam berarti kakak nggak ada gangguan dari pola tidur kakak. Nah, si vitamin D3 itu kakak baca deh jurnal. Vitamin D3 itu kalau kekurangan dapat mengganggu pola tidur dan deep sleep kakak tuh berkurang. Juga sebaliknya, kurang tidur gangguan penyerapan vitamin D3. Jadi itu tuh dia bolak-balik dua arah gitu ya kak. Sehingga silahkan untuk dipertimbangkan vitamin D3K2 dan magnesium. Kolesistitis itu radang empedu kakak, radang kantung empedu. Nah, untuk magnesium, aku ada beberapa ya teman-teman. Aku jelasin dulu magnesium yang aku punya ya. Yang pertama adalah magnesium itu ada magnesium glycinate, ada magnesium, ada 9 jenis magnesium yang ada di pasaran ya. Glycinate, oxide, otorate, threonate, kemudian ada citrat, ada sulfat, ada oxide. Yang paling dihindari adalah jenis zinc oxide dan sulfat. Paling murah itu gengs. Biasanya produk-produk lokal Indonesia pada pakainya produk magnesium oxide. Tapi mohon izin, bagi aku magnesium oxide itu harus dijauhin. Karena apa dong? Karena penyerapannya itu paling dikit kak. Ciri nggak cocok minum zinc. Setelah kakak konsumsi zinc, perut kakak menjadi kram, kemudian kakak jadi diare terus-terusan. Itu zincnya terganggu gitu. Nah, kalau untuk magnesium kak, ada banyak magnesium. Tapi ada batunya apa enggak dok? Kalau ada batu empedu berarti kolelithiasis dan kolesistitis. Memang kolelithiasis dan kolesistitis itu bisa terjadi barengan kak. Memang itu bisa terjadi. Kalau kakak nanya kolesistitis itu infeksi radang batu empedu. Kemudian kak, si sopo magnesium yang aku rekomendasikan adalah magnesium si glycinate. Kalau HB turun apa perlu zinc? HB turun kakak perlu sebenarnya adalah zat besi.
dan mineral yang lainnya. Kakak boleh konsumsi grass fed liver, itu dapat meningkatkan HB. Tapi kakak cari tahu dulu kenapa HB kakak bisa turun gitu. Dom, hasil ronsen lutut aku OA grade 2, suplemen apa ya? Vitamin D3, magnesium, hyaluronic acid, kolagen. Itu kakak konsumsi, Kak. Kalau nyeri, glukosamin. Dok, kalau tes homocysteine, kakak kayaknya udah pertanyaan aku jawab beberapa waktu yang lalu ya. Kalau misalnya homocysteine tuh kayak dia itu merupakan bagian dari asam amino protein gitu loh, Kak. Dia itu, kalau misalnya dokter nih mencurigai, oh kayaknya kakak toko dua saudara ini, toko saudara ini ada tanda-tanda nih kayak gangguan pembekuan darah gitu. Kayaknya kakak ada tanda-tanda nih, ada gangguan nih, resiko stroke nih gitu. Kakak akan cek tuh homocysteine gitu ya, Kak. Saya sudah beli grass fed beef kidney dan manganese, saya konsumsi gimana dong? Kakak Teresa, kenapa beli itu ya Kak? Pasien konsultasi aku bukan ya Kak? Grass fed kidney itu 1 hari 2 kali 2 kapsul sesudah makan, manganese 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Dom, ibu saya usia 73 tahun, ada sakit jantung, asma, dan darting, sebaiknya vitamin D3 berapa IU? Nah, ini kakak, 10.000 glukosamin aman buat lambung. Iya Dengka, punten ya, kalau kakak ada masih lambungnya perih jangan glukosamin ya, karena ada MSM-nya ya, punten aku salah, maafin ya kak. Kalau ada perutnya perih jangan pakai glukosamin dulu karena ada MSM. Ada beberapa pasien yang ada gangguan gastritis nggak bisa konsumsi MSM. Makasih ya kak, udah dikoreksi ya kak. Oke, kemudian untuk kakak yang usia 73 tahun sakit jantung. Nah, kakak Ces, dosis vitamin D3 pada orang sehat bagi aku, pendapat aku adalah 10.000 IU. Kalau punten, karena ibunya kakak ada beberapa faktor resiko nih ya, ada sakit jantung, ada asma, darah tinggi, silahkan pertimbangkan untuk konsumsi vitamin D3 20.000 dan magnesium. Kalau untuk efek terapi, kakak magnesiumnya pakai yang ini, magnesium naturbel. Karena dia magnesium yang digunakan untuk terapi, misalnya orang-orang yang hipertensi, jantung gitu. Tapi kak, sebelum kakak konsumsi vitamin D3, K2 ya, K2, D3 kan bisa dengan K2. Sebelum kakak konsumsi K2, kakak harus pastikan dulu kalau dokter jantung itu tidak memberikan ibu kakak obat warfarin. Karena kan ada tuh kadang-kadang dikasih warfarin untuk, kadang kan bilang cuma jantung ya kak, jantung kan ada banyak ya kak ya. Ada kondisi di mana dokter jantung itu memberikan obat golongan warfarin. Kalau misalnya ibu kakak minum warfarin, nggak boleh konsumsi K2. Big no-no banget, nggak boleh konsumsi K2, bahaya. Karena mereka kerjanya saling ganggu kak. Warfarin ganggu K2, K2 ganggu warfarin gitu. Jadi nggak boleh konsumsi K2 kalau ibu kakak minum obat warfarin. Dom, ibu saya tuh sama dokter jantung nggak dikasih warfarin dom. Cuma dikasih amlodipin, misalnya kandesartan, dikasihnya itu tuh Clopidogrel, makasih kakak Summer ya. Kemudian ibu saya dikasih Aspilet, misalnya begitu ya kak. Boleh nggak dom? Ya boleh. Kalau cuma dikasih obat yang bukan warfarin mah boleh. Konsumsi magnesium, vitamin D3, K2, ganggu kerja obatnya dom? Enggak. Justru vitamin D3, K2, dan magnesium, kalau misalnya kakak lagi hipertensi, kakak lagi diabetes, si vitamin D3 dan magnesium itu dapat mengurangi ketergantungan kakak akan obat gitu. Jadi tuh lama-lama banyak banget pasien aku yang minum vitamin D3, K2, magnesium dan pola diet yang bagus, 1 bulan itu udah mulai tuh ngurangin dosisnya. Misalnya amlodipinnya 10 mg dom, bulan ini diturunin 5 mg, ternyata tensinya tetap aman gitu. Kandesartannya diturunin dari 16 mg ke 8 mg, ternyata tetap aman gitu. Jadi seperti itu ya kak, vitamin tidak berinteraksi kecuali K2 dan warfarin gitu. Dok, ibu 70-an gula darah tinggi sama kolesterol, minum apa? Ya tadi, gula darah tinggi, vitamin D3, K2, dan magnesium. Kenapa dom? Dom itu menyarankan vitamin D3 cuman bukan hipertensi doang, tapi buat diabetes. Kak, diabetes itu juga merupakan kondisi kekurangan vitamin D3, K2, dan magnesium sama-sama. Kakak cari aja jurnalnya ya kak. Jangankan diabetes ya gengs, pasien kelebihan berat badan itu aja aku suruh konsumsi magnesium. Kenapa? Karena tanda kekurangan magnesium itu adalah kelebihan berat badan. Magnesium itu hanya tidak boleh dikonsumsi kalau 1, kakak hipotensi, kurang tekanan darah di bawah 90/60, jangan konsumsi magnesium.
karena magnesium itu dapat menurunkan si tekanan darah. Sama kalau kakak indeks massa tubuhnya itu lagi kurus banget ya kak, hati-hati konsumsi magnesium ya kak, karena bisa berdebar. Kalau kurus banget, udah kurus banget gitu, hati-hati, bukan yang nggak boleh, tapi hati-hati, aku bilang hati-hati ya, bukan nggak boleh. Nah, sama apalagi dong, pasien gagal ginjal yang lagi menjalani terapi cuci darah, hati-hati kalau mau konsumsi magnesium. Kalaupun kalian mau konsumsi magnesium, silahkan tanyain dulu sama dokter yang merawat. Kemungkinan nggak boleh sih ya kalau sama dokter konvensional, tapi kalau dokter fungsional masih bisa dinilai, ini perlu nggak ya gitu. Magnesium itu dibutuhkan banget untuk kondisi gagal ginjal, tapi kalau yang udah cuci darah, hati-hati. Karena bisa terjadi makin memberatkan gitu. Aku hanya bilang hati-hati ya, tapi bukan bilang tidak boleh, tapi hati-hati. Selain kondisi itu, monggo silahkan. Oh, satu lagi punten, hipotiroid yang lagi flare-flare-nya. Kalian hipotiroid tapi lagi berat-beratnya masa itu, jangan dulu konsumsi magnesium. Karena nanti bisa mengganggu metabolisme dan akhirnya tuh kayak makin berat gitu loh kak, kondisi kakak gitu. Bukan nggak boleh ya, boleh tapi dengan hati-hati. Lebih baik ditunda dulu gitu. Nah, kemudian daripada itu, bagaimana cara konsumsi vitamin D3 dong? Dok, cara meningkatkan trigliserida bagaimana? Oke, kak, trigliserida itu biasanya itu tuh nilainya tinggi ya, tapi kakak nilainya turun. Aku boleh tahu kakak pola selain kakak gliseridanya turun, apalagi kondisi kakak? Kakak ada empedu kakak baik-baik aja nggak kak? Empedu kakak baik-baik aja nggak? Kemudian kakak berapa indeks massa tubuhnya kakak gitu? Jadi itu nggak bisa langsung dong meningkatkan trigliserida gimana gitu. Empedu baik, berat badannya kak? Kenapa di dalam obat tambah darah ada magnesium? Lah ini Kakak Dewi, mohon bedakan antara tambah darah sama tekanan darah. Kalau tambah darah itu dia untuk nambah isi hemoglobinnya kakak. Yang aku sampaikan tadi adalah tekanan darah. Makanya tuh kadang-kadang, aduh darahnya kurang nih dong. Darah kurang tuh aku nanya, darah kurang itu apa? Kakak HB-nya rendah atau kakak itu tekanan darahnya rendah gitu. Tiroid aman, BB ideal, nggak ada masalah empedu, tapi trigliseridnya 29. Kakak tingkatkan konsumsi dari lemak baik kakak. Kakak masuk ke diet keto. Karena kakak sudah mengalami trigliserida yang turun, dimana kan bukan berarti ini adalah jalan pintas kakak untuk langsung konsumsi gula dan karbohidrat ya kak. Bagi aku adalah tetap dok jawab, dok asam lambung bikin ngap ya, iya betul pak, asam lambung mah bikin ngap, bikin insecure, bikin anxiety gitu. Nah jadi itu kakak silahkan kakak untuk mempertajam diet keto kakak. Jadi itu diet keto itu konsepnya adalah tetap rendah karbohidrat, hanya 10%. Kakak boleh konsumsi sayur, kakak konsumsi protein dan lebih banyak lemak gitu. Dalam pembentukan kolesterol itu kita membutuhkan lemak baik ya kak, silahkan dikonsumsi. Kemudian tadi ada pertanyaan vitamin D3 dong. Vitamin D3 itu bagus konsumsinya itu tuh kapan? Dikonsumsi kapan? Kak ada dua pertanyaan. Ada dua perbedaan pendapat nih. Profesor yang ini bilang, tim yang ini bilang nggak boleh konsumsi vitamin D3 di malam hari, itu nggak boleh, bahaya. Tim yang ini bilang nggak apa-apa tahu konsumsi vitamin D3 di malam hari mah bagus gitu. Jadi itu mereka ribut lah katanya. Yang ini baru bagusnya di pagi hari, yang ini di malam hari. Nah, aku pernah melakukan kayak mini eksperimen terhadap diri aku sendiri ya kak. Aku dalam 1 bulan tuh aku membandingkan dengan pola makan yang sama, aktivitas yang sama, dengan kesibukan yang sama. Boleh kakak bumbun, gininya banyak banget. Kalau batu ginjal boleh konsumsi vitamin D3K2 dan magnesium sitrat. Magnesium sitrat sama magnesium sitrat ya. Kalau untuk yang batu ginjal aku rekomendasi magnesium sitrat, karena sitrat itu dapat berikatan dengan oksalat ya kak. Magnesium sitrat. Yang nggak boleh itu batu ginjal konsumsi vitamin D3 20.000, nggak ada K2, nggak ada magnesium. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau D3-nya 10.000 ada K2 dan magnesium sitrat mah aman gitu. Nah balik lagi, aku melakukan eksperimen terhadap diri aku sendiri ya teman-teman. Aku membandingkan bagaimana reaksi tubuh aku ketika aku minum vitamin D3 di pagi hari, bagaimana kondisi tubuh aku ketika aku minum vitamin D3 di malam hari. Itu aku bandingin dengan pola makan yang sama, pola aktivitas yang sama, dan kegiatan yang sama.
Ternyata aku lebih nyaman, sama-sama aku lebih nyaman ketika aku konsumsi vitamin D3 itu di malam hari. Jadi itu tidur aku lebih kayak berkualitas gitu loh. Berkualitas yang, dok suplemen yang baik buat begadang, nggak ada lah. Tapi kalau misalnya kakak dalam kondisi kerja, mempertimbangkanlah vitamin D3 dan magnesium. Nah, tapi suami aku kak, dia lebih lebih nyaman vitamin D3 di pagi hari. Jadi itu tuh kayak beda-beda, sesuaikan dengan kondisi kakak itu seperti apa gitu ya kak. Tekanan darah sama HB beda ya, beda kakak. Jadi itu yang aku rekomendasikan ya kak, disesuaikan. Kalau kakak konsumsi vitamin D3 di malam hari malah nggak bisa tidur, berarti kakak nggak cocok minum vitamin D3 di malam hari, ya udah di pagi hari. Tapi kalau kakak konsumsi vitamin D3 di malam hari malah nyenyak, tidurnya jadi enak banget ya, berarti kakak cocok. Vitamin D3 yang aku rekomendasikan sebenarnya ada beberapa, tapi yang saat ini ready adalah Future Biotic. Ini isinya kapsul. Kapsul itu minimal efek samping karena dia tidak ada alergen ya kak. Kalau soft gel itu dia lebih bagus penyerapannya daripada kapsul, tapi dia punya resiko alergi. Kalau kakak nggak yakin kakak ini ada alergi atau enggak, mendingan yang kapsul. Dikonsumsi 10.000 IU, setiap 10.000 IU maka ada 100 mikrogram dari K2. Nah kalau produk ini cocok kak, dia 120 mikrogram, jadi bisa ya. Untuk magnesium tadi aku jelasin ya, magnesium itu ada banyak ya kak. Yang aku punya di sini adalah magnesium glycinate, ini yang dari Solaray, ini citrat, dan magnesium otorate. Benar, begini otorate. Malam hari katanya tidurnya nyenyak, iya kakak Jelele, ada aja namanya ya kak, kakak Jelele, baik, makasih informasinya ya kak. Jadi aku ada magnesium, beda-beda nih ya gengs, magnesium glycinate, magnesium opoiki citrat, sama magnesium L-threonate. Bedanya apa dong? Kalau misalnya di sisi penyerapan, magnesium glycinate itu yang paling bagus penyerapannya kak. Kenapa? Magnesium glycinate itu penyerapannya paling bagus. Ingat ya kak, kemampuan kita untuk menyerap vitamin itu nggak sempurna. Mungkin kakak saat ini konsumsi 10.000, tapi kemampuan kakak nyerap tuh cuma 8.000, 6.000 gitu. Karena nggak sempurna. Mungkin kakak mampu, misalnya ini, glycinate ini 350 mg, setara dengan 4 kapsul. Nggak ada jaminan kak, yang kakak konsumsi itu benar-benar masuk sih 3,5-3,5-nya, nggak ada jaminan. Bisa yang masuk cuma 200, bisa yang masuk cuma 150 lah. Kenapa dong? Saya rugi uang dong. Udah beli 350 tapi penyerapannya nggak bagus. Karena pola makannya. Kakak makan gula, produk ultra processed food kebanyakan, kemudian kakak misalnya merokok, kemudian kakak alkohol, itu dapat menurunkan kemampuan tubuh kakak dalam menyerap vitamin. Normalnya aja, sehatnya aja, kakak nggak bisa tuh nyerap 100% vitamin. Apalagi kalau pola makan kakak salah, makin turun kemampuan kakak untuk menyerap vitamin. Makanya aku buat Viti, aku bilang, mie instan sehat dong, nggak sehat, tapi diomelin. Masa apa-apa nggak sehat, emang kita ditinggal di zaman batu yang apa-apa nggak sehat gitu. Maksud aku bukan seperti itu kak, karena semua itu adalah akumulasi artinya ya udah, kalau misalnya kakak memilih untuk konsumsi produk ultra processed food, paham dengan resiko bahwa kalau kakak makan ini, kemampuan tubuh kakak untuk menyerap vitamin itu makin berkurang gitu. Aku mah sok-sok aja, kalau kakak mau rugi ya udah gitu. Tapi aku menyampaikan apa yang aku pahami adalah hati-hati kalau setiap kakak konsumsi produk ultra processed food, gula, tepung, itu dapat menurunkan level penyerapan vitamin dalam tubuh kakak. Kakak sendiri yang rugi gitu, kalau dari sisi aku ya kak. Nah untuk magnesium glycinate ini bisa yang paling bagus penyerapannya. Jadi aku rekomendasikan banget magnesium glycinate untuk dia penyerapannya bagus, paling stabil. Untuk perempuan ya 4 mg 4 kapsul sebelum tidur. Dong 4 kapsul sebelum tidur tuh kayaknya saya susah banget nelennya. Oke ya sudahlah. Aku kan orangnya kan bisa dinego ya. Jadi 2 kapsul setelah maghrib boleh, 2 kapsul lagi sebelum tidur. Pokoknya gimana caranya kakak konsumsinya 4 kapsul. Magnesium itu cenderung lebih baik ketika dia dikonsumsi di sore dan menuju malam hari. Karena sifatnya apa? Muscle relaxant.
relaksasi begitu. Nah kemudian kalau misalnya kakak ada batu ginjal, aku rekomendasi adalah magnesium citrat. Batu ginjal, kemudian kakak ada susah BAB, konstipasi, magnesium citrat. Kenapa dong? Karena memang magnesium citrat tuh punya kondisi bowel movement. Bowel movement itu iya kak, aku juga susah kok kak. Bowel movement itu kayak membuat kalian tuh lagi jadi sering mudah pengen BAB gitu loh. Jadi untuk konstipasi bagusnya sih magnesium citrat. Tapi ada tapinya nih gengs. Magnesium citrat tidak bisa dikonsumsi kalau misalnya perut kalian perih. Jauh-jauh dari magnesium citrat, nanti tambah perih. Jadi konsumsinya magnesium glycinat saja. Ada lagi dong, magnesium magtein. Kakak yang mau cek harga silahkan di keranjang kuningnya Domi Klinik atau di Dokter Miayu etalasenya ya. Itu semuanya punya aku ya kak. Aku punya 2 akun, silahkan kakak cari-cari di mana akun yang lagi murah, disitulah kakak beli ya. Untuk magtein atau magnesium L-threonate ini aku rekomendasikan sekali untuk kakak-kakak yang mengalami gangguan sistem saraf. Apa contohnya dong? Stroke, kemudian kakak Alzheimer, demensia, pasca stroke ya, saat stroke dan pasca stroke, kemudian kakak depresi yang berlebihan, kemudian kakak anxiety, kakak kesulitan tidur untuk kronik gitu. Silahkan konsumsi magnesium magtein. Brain fog itu juga bisa ya kak. Jadi magnesium magtein ini dia spesifik kerjanya di sistem saraf. Minum dulu omega 3 atau magnesium. Omega 3 dikonsumsinya jangan loh kakak, barengan sama vitamin D3 lebih mantuliti kakak. Jangan malam, vitamin D3 sama omega 3 dikonsumsi bareng. Jadi dom magnesium yang aku punya nggak disebutkan jenisnya itu bagaimana. Yang mana kakak Lintang? Mungkin aku lagi habis produknya, makan nggak aku pegang. Ini ya kak, ada 2 jenis. Nah, aku ada lagi magnesium yang warnanya hitam. Ini dari Naturbell. Magnesium hitam ini teman-teman, dia kekuatannya tuh ekstra. 500 mg untuk 3 kapsul. Untuk teman-teman yang saat ini kondisinya lagi berat, yang membutuhkan magnesium, misalnya hipertensi, obesitas, anxiety, depresi, diabetes, prediabetes, ini aku rekomendasikan magnesium dengan kekuatan ekstra karena dia kerjanya ekstra sebagai terapi untuk si magnesiumnya. Silahkan dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan kalian. Magnesium kompleks gimana dong? Gini teman-teman ya. Kakak Ray, yang aku perhatikan adalah dosisnya. Dosis itu sangat memegang peranan penting. Kenapa? Kita udah beli satu jenis magnesium. Dosisnya itu 350 mg. Kemampuan kita menyerap si magnesium itu 80%. Itu kakak sehat. Cuma 80 lah kak mentoknya atau 90 gitu. Kalau kakak sehat. Jadi tuh aku lebih suka magnesium tuh hanya satu jenis saja. Magnesium kompleks itu memiliki keunggulan. Misalnya dia banyak banget isinya. Ada segala magnesium glycinate, oxide, threonate masuklah di magnesium kompleks. Tapi magnesium kompleks itu jenisnya banyak, tapi dosisnya kecil-kecil. Ingat, yang aku perhatikan adalah dosisnya. Kakak fokus aja di satu jenis, yang penting dosisnya itu tepat. Itu penyerapan itu sangat berarti sekali ya kak, dalam bagaimana kita mendapatkan vitamin dan mineralnya gitu. Kemudian zinc. Tekanan darah rendah nggak boleh konsumsi magnesium. Selain D3K2 apalagi dom untuk sering batuk-batuk berdahak. Zinc quercetin kak. Aku tuh sekarang banyak banget yang persediaan aku lagi habis ya kak. Biasa ada masalah dalam pengendala pengiriman. Magnesium yang diminum 1 kapsul spill dom. Aku lagi habis kak. Itu magnesium dill ya, tapi lagi habis. Magnesium dill itu untuk teman-teman yang menjaga sistem imunitas. Magnesium dill. Dia lebih ringan. Dia 1 kapsul gitu. Nah, misalnya nih, kakak punya D3K2, omega 3, magnesium, kalmak, zinc. Kak, aku nggak suka kalmak, zinc, punten ya kak, karena tuh dia dosisnya kecil-kecil, aku nggak suka. Kalau kakak itu dokter Mir, iya kak, betul. Aku berpengalaman FM ya kak. Kalau misalnya kakak itu zinc, kakak pakainya zinc picolinat. Karena jenis zinc yang paling bagus penyerapannya adalah zinc picolinat. Ya kak, zinc yang paling bagus penyerapannya adalah zinc picolinat. Jadi tuh kalau misalnya kakak pengen
penyerapan yang paling bagus zincnya tuh zinc picolinat. Semua suplemen yang aku rekomendasikan ada di keranjang kuning, tapi nggak banyak lagi ya Kak, karena memang stoknya lagi sedikit. Kayak misalnya magnesium deal aku lagi nggak ada. Zinc juga adanya yang cuman zinc picolinat saja. Kan biasanya aku ada tuh, ada zinc quercetin, zinc zinc selenium copper gitu. Tapi saat ini yang ready hanya zinc saja. Dosis zinc untuk orang dewasa itu di atas 18 tahun ya, definisi dewasa ya gengs, itu aku rekomendasikan adalah 50 mg. Jadi dosis zinc itu sama kayak si vitamin D3 tuh gengs, jadi dia nurun, dosisnya disesuaikan sama umurnya gitu Kak. Carilah suplemen yang, kan ada banyak tuh suplemen ya Kak. Tips memilih suplemen adalah carilah suplemen yang isinya tuh nggak neko-neko Kak. Ya itu aja, misalnya zinc, ya udah zinc itu doang gitu. Kan ada tuh kan Kak suplemen yang isinya banyak banget gitu ya Kak. Aku contoh ya, kayak collagen drink. Di collagen drink itu kan katanya ada vitamin B kompleksnya, ada segala lagi vitamin C, ada lagi segala vitamin A gitu. Aku kurang setuju ya Kak, karena tuh suplemen yang banyak banget isinya itu bisa resiko untuk merupakan produk ultra processed food. Jadi itu tuh aku selalu menentang untuk teman-teman konsumsi collagen drink, walaupun katanya vitamin C-nya bagus. Aku menentang ya teman-teman, karena itu bagian dari produk ultra processed food. Lebih baik pilih aja yang bener-bener isinya ya, kalau magnesium ya udah magnesium doang gitu, nggak yang banyak-banyak gitu ya. Nah, Calmax Zinc, Becomz itu aku nggak hafal Kak isinya, punten mohon maaf ya. Calmax Zinc itu dia ada kalsium, magnesium, zinc, tapi dosisnya tuh sedikit-sedikit Kak. Yang penting dosisnya itu tuh bagus gitu. Dok, bagaimana minum testosteron sama zinc? Nah, testosteron sama zinc Kakak bisa jadiin satu. Testosteron 1 hari 2 testosteronnya Kakak konsumsi menjelang tidur. Kemudian zinc bisa sesudah makan. D3K2 sendirian. Kak, D3K2 kan larut dalam lemak, jadi Kakak konsumsi sendirian. Kalau testosteron Kakak konsumsi 2 kapsul sebelum tidur. Kalau zinc 1 kapsul sesudah makan. Zinc, nah Kak, ini pertanyaan bagus ya. Zinc itu kan ada si picolinat, ada zinc gluconat gitu, ada zinc oxide gitu. Yang aku rekomendasikan siapa? Zinc picolinat. Nah, kalau misalnya zinc untuk, ada lagi Kak, zinc carnosine. Mana sih zinc carnosine? Suka gini ya, kalau kita perlu dia nggak ada, kalau nggak perlu dia nongol-nongol gitu ya Kak. Nah, aku punya zinc carnosine. Beda. Zinc carnosine adalah zinc yang memang dikhususkan untuk kondisi lambung. Lambung itu yaitu gastritis, radang usus, itu pakainya zinc carnosine. Jangan Kakak beli zinc picolinat, beda gengs. Kalau zinc picolinat itu untuk sistem imunitas. Tapi kalau zinc carnosine itu merupakan zinc yang memang spesifik untuk di pencernaan. Sama kayak si magnesium trionate tadi. Dia spesifik untuk di sistem saraf. Sekali lagi aku tekankan berkali-kali, zinc itu bagus, tapi ada orang yang gak cocok minum zinc. Makanya semua produk zinc aku tuh boleh di-share injer. Kalau kalian mau tester, beli dulu nggak yakin, beli dulu kemasan ecernya. Biar kalau nggak cocok nggak rugi-rugi banget, itu tujuan aku ya Kak. Ya kalau cocok ya alhamdulillah gitu. Kalau Kakak ada masalah dengan pencernaan, bukan pakai zinc picolinat, bukan pakai zinc yang lain, tapi zinc carnosine. 1 hari 2 kali 1 sebelum makan. Standar minum omega 3, D3, magnesium. Nah, kalau aku hanya berani untuk mewajibkan itu vitamin D3K2 dan magnesium. Saat ini booming nutrisi paten yang dapat sembuhkan semua penyakit dan nggak perlu minum obat lagi. Gimana dong? Aku pernah dengar, cuman aku belum pernah spesial untuk mencari tahu nutrisi patennya itu tuh kandungannya itu apa gitu ya Kak. Kalau konteks minum obat lagi ya aku setuju Kak. Dalam artian kan kalau misalnya Kakak konsumsi vitamin D3K2, magnesium, ini contoh simpelnya ya Kak. Tujuan kita kan untuk konsumsi vitamin D3K2, magnesium dalam kasus hipertensi. Itu kan pengennya kan untuk menurunkan dosis obat toh. Lama-lama tuh kan harapannya kita bisa lepas obat, harapannya gitu.
kalau ada nutrisi paten yang dapat melepaskan dari obat, ya nggak apa-apa. Cuman aku belum pernah mencari tahu apa sih isinya dari nutrisi paten itu gitu. Kalau dia bagus, ya monggo. Tapi aku nggak bisa komentar karena aku belum tahu isinya apa. Contoh ya teman-teman, sekarang kan, bukan sekarang sih, udah lama kan ada makanan yang katanya itu tuh multigrain, bagus untuk diabetes. Ada lagi makanan yang katanya itu tuh makanan pengganti, titik-titik O. Katanya itu tuh kan itu makanan yang bagus banget, biji-bijian, lain sebagainya. Itu bagus banget untuk mencukupi kebutuhan serat. Ada lagi sih makanan yang bilang katanya ini terbuat dari tepung Garut, bagus banget untuk perlambung-lambungan. Nah, itu aku nggak setuju, Kak. Kenapa nggak setuju dong? Produk yang katanya kolagen peptide, kemudian ada lagi salmon, lalala gitu. Kak, ketika kakak berhadapan dengan produk-produk yang benar-benar klaimnya luar biasa banget ya, kakak harus tahu dulu ini produk ultra processed food atau tidak. Banyak produk-produk makanan pengganti, kolagen drink, makanan yang tepung Garut dan lain-lain itu sebenarnya adalah produk ultra processed food. Bahkan susu kalsium orang tua aja aku nggak setuju, karena udah kandungan karbohidrat tinggi, gulanya tinggi, kalsiumnya kagak ada. Padahal kalsium itu nggak boleh dikonsumsi sama orang tua. Nasi shiratake boleh nggak sih? Ya boleh lah, Kak. Kak, aku penganut diet keto. Diet keto itu boleh masuk karbohidrat, tapi hanya sedikit, 10% doang dari total asupan. Jadi aku konsumsi nasi ya Kak, cuman sedikit, dan aku makan tuh cuma sekali sehari. Jadi tuh kalau kakak mau konsumsi nasi merah, kemudian itu segala jenis-jenis nasi itu ya Kak, beras-beras itu diperhatikan. Ini organik atau tidak gitu. Whey protein aku nggak setuju ya Kak, sama isolat protein tuh aku nggak. Nah, kenapa? Karena tuh produk ultra processed food. Kita sebentar ya, aku pokoknya cimit dulu. Aku mau jelasin dulu 4 jenis tingkatan makanan. 1, makanan itu golongan pertama. Ini berdasarkan klasifikasi Nova ya. Ini berdasarkan klasifikasi yang udah dipatenkan di dunia teman-teman ya, bukan kata aku ya. 1, jenis makanan golongan 1 tuh udah ayam berkokok kan. Jenis golongan 1 itu makanan yang tanpa diolah atau diolahnya tuh cuma minimal doang. Misalnya beras dimasak jadi nasi, itu golongan 1. Buah, sayur yang direbus, itu golongan 1. Jadi itu tuh golongan 1 itu dianggap aman. Golongan 1 tuh gengs. Pokoknya itu tuh makanan yang tidak diolah atau diolah cuma minimal doang. Misalnya ikan bakar, ayamnya malah mingguan. Misalnya ikan bakar, itu kan bukan pakai yang saus botol itu ya. Diolahnya mungkin cuma dibakar, kasih garam, bawang, pokoknya mau melancarkan penyakit. Ya itu overclaim banget ya, itu overclaim banget, aku nggak setuju banget, itu berlebihan gitu Kak. Jadi itu golongan 1. Kita belajar dulu ya. Ayam, sebentar ayam ya. Terus golongan 2, golongan 2 itu adalah rempah-rempah. Contohnya bawang putih, bawang merah, segala rempah-rempah, bumbu-bumbu, bukan bumbu botolan ya, itu termasuk golongan 2. Golongan 2 kategorinya aman. Golongan 3, zinc carnosine gak ada kopernya Kakak, yang ada koper tuh zinc picolinat. Golongan 3 adalah makanan processed food. Makanan itu diproses. Kenapa makanan ini diproses dong? Biar menunda masa basinya gitu. Misalnya disuruh tidur dong, iya kagak tahu. Nanti dulu ayam. Makanan processed food, misal manisan mangga, manisan salak, segala buah yang diasinkan, dimaniskan gitu ya Kak. Kemudian tuh ayam yang dibekukan, itu processed food. Dia diproses. Biasanya kandungannya lapar dong. Biasanya tuh kandungannya dari processed food itu mengandung natrium atau garam dan gula. Untuk menentukan apakah makanan proses food itu aman atau enggak dong, lihat dari mana kandungan gula dan garamnya. Itu kalau ilmu standar ya Kak. Tapi kalau udah guru-guru konsultan medis itu langsung proses food, no, langsung dia bilang kayak gitu Kak. Kan namanya orang kan ada tingkat-tingkat itu ya, fleksibelnya ya Kak. Tapi semakin tinggi ilmunya biasanya semakin kaku tuh orangnya tuh Kak gitu. Jadi itu kalau
udah yang petinggi-petinggi functional medicine tuh langsung bilang nggak bisa, proses food mah pasti nggak sehat gitu. Jadi tuh untuk ngeliat golongan 3 ini sehat atau tidak sehat itu dilihat dari kandungan gula dan garamnya. Kalau gulanya udah 100 gram udah pasti itu nggak sehat ya kak. Tapi ya kalau misalnya masih 20 gram bisa diterima lah, karena kan di Kemenkes kita masih boleh tuh konsumsi 50 gram gitu si gula per hari. Processed food. Yang keempat adalah ultra processed food. Ultra processed food adalah makanan yang diolah kehilangan jati diri dia sebagai makanan, ditambah perasa, pewarna, segala itu ya kak ya, antioksidan lain-lain, itu adalah ultra processed food. Contoh, ayam nugget. Nugget itu aslinya ayam, tapi dia udah berubah wujud. Dia kehilangan wujud asli ayamnya. Kakak nggak bisa lagi ngeliat nugget ngeliat ayam di nugget. Sosis. Kemudian makanan yang katanya grain, multigrain. Kakak nggak bisa lagi kan biji-bijinya itu udah jadi serbuk semua kan. Kolagen ring, kakak udah nggak bisa lagi tuh ngeliat ekstrak-ekstrak buahnya. Kakak cuma tahu serbuk aja si kolagen ring itu, banyak lagi gulanya. Itu adalah produk ultra processed food. Segala tepung, entah apapun tepung, itu adalah olahan ya kak. Jadi ultra processed food itu tidak sehat gitu. Dong, masanya saya nggak boleh makan sama sekali sih dong? Makan mie instan mah boleh kali sesekali gitu, sosis sesekali boleh lah dong gitu. Dari aku adalah yang penting kakak tahu dulu kalau misalnya ini nggak sehat. Nah, kalau kakak mau konsumsi atau tidak konsumsi, itu aku kembalikan ke kakak. Tapi sebagai edukator, aku hanya menyampaikan yang aku pahami bahwa ini tidak sehat. Tapi pengen banget loh dom, saya mah anak kosan dom, yang kalau tiap akhir bulan tuh makannya itu tuh mie instan. Saya mati kalau nggak makan mie instan. Ada yang bilang kayak gitu ya kak. Oke, silahkan kakak konsumsi produk ultra processed food jika kondisi kakak terdesak atau memang kakak lagi cheating ya, lagi holiday pengen makan sosis mah oke lah ya, makan es krim gitu silahkan. Tapi ya roti-rotian pastry itu aman gak dom? Itu mah juga sama kak. Sama kak, itu ultra processed food. Bone broth itu klasifikasi mana? Bone broth mah ini kak, dia diolahnya kan cuman dari si tulang, itu mah golongan 1 kak. Kecuali kakak pakai bone broth, kakak pakai bumbu-bumbu botolan, itu nggak boleh gitu. Makan KFC mah itu produk ultra processed food pak. KFC kan ayam, memang dia masih ada si ayamnya tuh. Cuman kan dia udah ketambah-tambahan kak, ketambah-tambahan begitu banyak, ada tepung lagi di situ kan, gitu. Magnesium, zinc, manganese boleh dikonsumsi bersamaan. Aku sih nggak rekomendasi bersamaan ya kak, dibedain kak, magnesium malam, manganese sama zinc di siang hari ya. Oke, dom, bahaya nugget untuk rahim apa? Domi cantik, bahaya nugget untuk rahim apa? Kak, semua produk ultra processed food itu membahayakan semua organ tubuh kita tanpa terkecuali. Entah itu rahim, entah itu kulit, entah itu jantung, entah itu ginjal, semua produk ultra processed food itu membahayakan semua organ kita gitu. Jadi kalaupun misalnya kakak lagi liburan, kayak aku kemarin liburan, terus aku konsumsi produk-produk ultra processed food yang kemudian karbo, itu aku akan melakukan upaya mitigasi atau koreksi biar dia itu nggak numpuk dan jadi sumber penyakit gitu. Ini tipsnya ya kak. Aku juga bukan dokter kayak kanebo kering ya kak, yang bener-bener kaku banget ya, yang nggak ngebolehin banget gitu. Aku paham kadang-kadang kan kita sebagai manusia tuh pengennya sesekali tuh cheating, makan es krim sambil nongkrong, makan roti burger gitu. Tapi aku tetap harus menyampaikan kewajiban aku adalah kalau ini makanan yang tidak sehat, kalau mau makan silakan kakak mempertimbangkan ini. 1, setelah kakak cheating, kanebo kering ya bener kan kaku kan kak. Setelah kakak cheating, kakak lakukan untuk puasa. Setelah aku cheating, biasanya aku puasa panjang ya teman-teman. Biasanya itu langsung, misalnya ikutan puasa di Senin Kemis, kan aku Minggu cheating, besok aku nggak sahur langsung puasa gitu. Jadi 24 jam dapat jatuhnya aku nggak makan tuh 24 jam. Kemudian berolahragalah untuk membumi hanguskan semua yang ada zat-zat toksin itu gitu. Yang ketiga, silahkan konsumsi elektrolit. Elektrolit itu merupakan gabungan dari berbagai mineral yang ada dalam tubuh kita. Ada potasium, ada magnesium, ada natrium, ada boron, taurin, pokoknya banyak lah di elektrolit itu. Kenapa dong? Karena ketika kita itu makan produk ultra processed food,
maka level vitamin dan mineral dalam tubuh kita akan turun. Produk ultra processed food itu juga akan berkaitan sama apakah radikal bebas. Makanya tuh Kakak Ferdi tadi bilang perlu antioksidan, itu benar. Kemudian yang aku saranin, konsumsilah B1. Apa tuh Dom B1 Dom? Jadi Kak, dalam usus kita itu ada otak sama usus itu disambungkan sama nervus vagus. Nah, untuk kerja nervus vagus itu butuh B1. Kalau misalnya Kakak memasukkan produk-produk tadi, biasanya itu tuh kerja dalam produk usus Kakak di B1 Kakak tuh akan terganggu. Makanya sering-seringlah konsumsi B1. B1 itu sumbernya ada di nutritional yeast. Kakak cari di e-commerce namanya nutritional yeast. Kakak ganti abon Kakak menjadi nutritional yeast, ditaburin lah di atas makanan Kakak. Itu yang aku rekomendasikan ya Kak, untuk mengurangi efek-efek yang disebabkan karena penggunaan konsumsi obat-obatan tadi, produk-produk tadi gitu. Kalau puasa minum D3K2 baiknya kapan dong? Boleh puasa, karena vitamin D3 puasa itu boleh, ini puasa IF ya Kak, bukan puasa ibadah ya. Puasa IF itu boleh konsumsi suplemen dan vitamin dengan catatan dia 0 kalori, jadi nggak ada masalah ya. Dong, vaksin anak bagus nggak? Harus benar-benar dievaluasi vaksinnya itu apa. Anak aku cuma vaksin yang lengkap doang Kak, vaksin yang lain-lain enggak Kak. Anak aku mengutamakan imunitasnya Kak. Kak, zinc ada beberapa jenis zinc, bedanya apa? Kakak pakai zinc picolinat. Kalau untuk pencernaan pakainya zinc carnosine. Kenapa ya setiap bangun tidur itu telapak kaki keringat terus padahal udara dingin 13 derajat? Oh, Kak, kalau misalnya seperti ini, Kakak lakukan screening atau identifikasi dari head to toe ya Kak, dari kepala sampai kaki. Kenapa ya kira-kira telapak kaki Kakak keringetan gitu. Kalau misalnya memang ada keluhan lain, misalnya Kakak ada tanda-tanda kekurangan dari vitamin D3, tidurnya nggak nyenyak, ya konsumsi vitamin D3 gitu. Puasa Kemis, betul. Untuk astaxanthin aman nggak dong? Bisa untuk memudarkan flek nggak? Oke. Kak, aku konsumsi astaxanthin, aku konsumsi hampir 6 bulan. Ini review aku ya Kak, aku nggak overclaim ya Kak. Astaxanthin itu, aku kan bekas jerawat tuh banyak ya Kak. Aku notice bahwa aku nggak yakin astaxanthin kah yang membuat bekas jerawat aku berkurang, aku nggak yakin. Aku makin putih, enggak. Astaxanthin nggak bisa buat makin putih ya Kak. Tapi kalau misalnya astaxanthin itu membantu dalam melembabkan kulit, kayak agak cerahan dikit bisa. Tapi kalau misalnya memutihkan, kemudian itu Kakak targetnya untuk menghilangkan flek, aku khawatir Kakak akan kecewa. Astaxanthin itu merupakan antioksidan yang bagus banget ya Kak ya. Dia bisa untuk kesehatan sendi, dia bisa untuk kulit, bisa buat otak, bisa buat jantung gitu. Dom, saya udah beli vitamin D3 untuk anak yang bentuk gummy, rasanya manis berwarna, recommended nggak? Ada gulanya itu Kakak? Enggak, anak aku minum vitamin D3 dari Now yang nggak ada gulanya Kak. Kalau Kakak tanya, kayaknya sih aku enggak ya Kak. Tapi kalau misalnya si gulanya itu cuma buat manis-manisin doang, bukan komposisi utama, boleh lah. Dok, vertigo. Nah, Kak, vertigo itu karena kekurangan vitamin D3 Kak, udah pasti. Kakak minum 20.000 ya, vertigo. Vertigo itu kekurangan vitamin D3, K2, minumnya 20.000. Tapi kalau migrain itu kekurangan B2, minumnya 1 hari 2 kali 2 kapsul. Dom, ini ada apa ya, orang-orang pada ngomongin aku cantik ya, kamu orang ada malu, ada maunya nih kayaknya. D3K2 neurobion minumnya boleh terpisah nggak? Boleh, malah cakep Kakak, kan memang dipisah mereka. Artinya harus didukung sama skincare yang tepat dari luar juga ya Dok? Iya betul Kak, betul. Dok, tadi namanya apa yang ditaburin di makanan? Nutritional yeast. Beli Kak di e-commerce. Dia rasanya tuh kayak apa ya Kak? Kayak ragi gitu deh. Jadi aku kalau makan aku taburin dah. Jadi kayak abon gitu. Nutritional yeast. Dok, apakah efek zinc bisa buat perut kram dan perih? Bisa, betul. Makanya tuh aku bilang, kalau Kakak mau konsumsi zinc, Kakak harus tahu kalau zinc ini berpotensi menimbulkan efek samping gitu. Tapi banyak yang cocok sama zinc daripada yang nggak cocok. Dok, sebaiknya minum cuka apel kapan? Cuka apel itu efektif sebelum nutritional yeast. Betul Kak In Henry. Apa tadi Kak? Siapa ya?
minum cuka apel. Masya Allah, ini kayak adek udah ngantuk kayaknya adek ini ya. Kak, cuka apel itu efektif dikonsumsi sebelum makan. Kakak yang lagi struggling sama obesitas, kakak yang lagi diabetes, yang lagi GERD, aku sangat merekomendasikan cuka apel. Sangat pakai banget konsumsi cuka apel. Lah kenapa dong? Karena cuka apel itu bisa menekan lonjakan insulin, Kak. Jadi bagus sekali dikonsumsi untuk teman-teman yang lagi mengalami resistensi insulin, hipertensi, diabetes, obesitas, itu bagus. GERD itu terjadi karena kekurangan asam lambung. Kalau misalnya kalian kekurangan pH asam lambung atau asam lambung kalian menjadi basa, kalian butuh produk-produk yang sifatnya asam seperti cuka apel. Jadi kalau GERD, aku rekomendasikan banget untuk konsumsi cuka apel. Dengan catatan banget ya Kak, kalau misalnya kakak itu nggak ada gastritis. Karena kalau ada gastritis, perutnya perih, kakak minum cuka apel makin porak-poranda dunia Kak. Jadi aku mohon izin untuk pastikan banget kakak itu GERD atau gastritis. Kalau GERD, monggo silakan konsumsi cuka apel sebelum makan, 2 sendok campur air sebelum makan pagi sama sebelum makan sore. Tapi kalau gastritis jangan. Contoh vaksin yang lengkap apa dong? Aku udah lama Kak gak ngikutin vaksin ya Kak. Vaksin mah ada banyak banget pilihan ya Kak buat anak ya. Aku hanya vaksin dasar Kak anakku Kak. Abis itu anakku aku dasar iya. Tapi kayak yang influenza, yang selain dasar tuh aku enggak Kak. Jadi tuh anakku itu aku kencengin banget vitamin D3-nya. Kemudian karena bapaknya ada alergi, suami aku tuh alergi dari kecil ya Kak. Dari kecil tuh alergi. Jadi tuh anakku juga qadarullahnya takutnya nanti ada resiko juga alergi. Jadi aku kasih vitamin D3. Kemudian aku kasih enzim. Kemudian enzim sekali, probiotik aku kasih. Kemudian multivitamin yang isinya ada zinc gitu untuk menunjang. Nah, karena aku memilih untuk meningkatkan imunitas, jadi aku tidak memvaksin anakku kecuali vaksin dasar gitu. Tapi vaksin ini mungkin akan berbeda pendapat aku sama dokter spesialis anak ya Kak. Jadi silakan Kakak tentukan mau ikut yang mana. Kalau mau vaksin sesuai arahan dokter anak ya silakan. Aku hanya menceritakan apa yang aku lakukan gitu ya Kak. Anak 12 tahun mah harus konsumsi zinc Kak, harus ditingkatkan zincnya sama banyakin protein hewani. Zinc yang untuk anak-anak Emvitin itu ada kandungan zincnya. Teman-teman, Kakak Ferdi banyak banget pengetahuan tentang suplemen ya. Kalau aku nggak mampu jawab, silahkan dipertimbangkan apa yang Kakak Ferdi berikan ya. Cuka apel kan manis banget. Kak, cuka apel yang aku konsumsi dari Venega mah gak manis Kak, asem. Kalau misalnya cari produk cuka apel yang 0 kalori, yang gak ada gulanya. Aku gak ada kalori, gak ada gulanya. Terima kasih dok penjelasannya. Dok, zinc minumnya kapan? Kalau malam boleh sih. Tapi aku lebih senang tuh zinc tuh kalau gak ada masalah, zinc itu lebih bagus sebelum makan Kak. Tapi kalau kakak ada masalah mah, takut nih, jalannya sesudah makan aja. Glukosamin aman untuk jangka panjang? Enggak. Glukosamin nggak aman untuk jangka panjang Kak. Itu ada MSM-nya, itu adalah yang sifatnya anti peradangan. Jadi MSM itu beresiko untuk lambung, biasanya bisa buat iritatif gitu. Makanya itu kalau aku mau ngasih glukosamin dengan catatan kakak nggak ada alergi seafood, nggak ada mah ya gitu. Yang aman jangka panjang seumur hidup ya Kak, sampai menutup mata, itu adalah vitamin D3, K2 dan magnesium Kak. Omega 3 itu bagus ya teman-teman. Cuman kalau aku wajibin tuh takutnya budget kalian tuh nggak semua orang mempunyai ke budgetnya yang sama ya. Jadi kalau tanya dong perlu omega 3 nggak? Kalau ada uang silahkan dibeli. Kalau nggak ada ya sudah. Yang penting vitamin D3 sama magnesium, jangan sedih. Yang penting D3 sama magnesiumnya dikonsumsi gitu. Dom, astaxanthin bagus untuk mata nggak? Kalau astaxanthin bagus untuk mata tuh namanya lutein zeaxanthin Kak. Jadi ada zeaxanthin tuh dia spesifik untuk di mata. Turunan astaxanthin. Nutritionalist, aku buat empasi atau kue pengganti rasa keju, ternyata banyak mengandung B1. Betul Kakak, betul banget. Kan kita tuh cuma taunya nutritionalist buat empasi doang. Ternyata kalian yang udah tuir-tuir, udah yang dewasa, itu juga perlu minum vitamin B1, gengs. Kalian kalau yang anxiety, depresi, GERD,
radang usus kalau belum kenal B1 mah nggak mainnya, kalian nggak jauh, mainnya dijauhin dong. B1 itu penting banget ya Kak untuk kesehatan usus dan otak kita. B1 sama ini nih, teman-teman yang diabetes, kalau misalnya kalian ngalamin kesemutan, ngalamin kram-kram, bukan kram-kram, kesemutan sama kayak apa sih, ngejarem, kalau orang Jawa tuh ngomongin ngejarem itu kekurangan B1 tuh. Jadi untuk kondisi itu silahkan kalian mempertimbangkan B1. Konsumsi obat-obatan metformin atau obat-obatan gula itu menurunkan kadar B1. Jadi lama-lama nanti orang diabetes tuh ada neuropatik diabetikum, itu karena terganggunya saraf akibat si gula, penumpukan gula. Itu rekomendasinya adalah benfotiamin atau golongan dari B1. Jadi tuh untuk teman-teman inilah, kalau nggak mau konsumsi B1, konsumsi nutrisionalis itu bagus banget. Cara membedakan, saya mau umroh di Jawa. Nah, Kakak Usna, jadi ceritanya gini nih. Bagaimana kalau saya umroh dong? Vaksin itu terjadi perdebatan ya Kak. Waktu vaksin COVID aja, yang Presiden Jokowi itu mewajibkan vaksin, sampai Presiden Jokowi di syuting dengan rame orang, beliau langsung vaksin, itu masih terjadi perdebatan. Ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Kalau aku begini Kak, kalau misalnya Kakak ada faktor resiko, silahkan vaksin. Kakak kan mau umroh. Umroh itu kan faktor resikonya tinggi. Misalnya Kakak ke daerah endemis, misalnya banyak kondisi flu Singapura gitu. Ya kalau mau vaksin silahkan, itu kan Kakak mempunyai faktor resiko. Kalau umroh kan juga mempunyai faktor resiko, jadi silahkan gitu. Tapi kalau nggak ada faktor resiko, cuman pengen seneng aja dong. Saya kayaknya tuh aduh dong, daerah Bandung kayaknya mulai mendung, suka hujan, saya takut flu. Akhirnya Kakak influenza. Menurut aku ya ngapain, faktor resikonya mah nggak yang terlalu gimana-gimana, itu nggak usah. Itu Kakak perkuat aja sistem imunitas gitu. Eksim konsumsi apa dong? Vitamin D3K2, zinc, kemudian probiotik Kak, itu wajib ya Kak. Kalau yang heboh banget, zinc, quercetin, vitamin C 1 hari 3 kali 1 sesudah makan. Probiotik, aku ada 2 probiotik ya teman-teman. Banyak pertanyaan, Don, kita perlu nggak sih konsumsi probiotik? Kalau misalnya kalian punya rezeki lebih, sesekali traktir usus kalian sama probiotik. Karena probiotik ini bagus untuk menjaga kesehatan usus kalian. Kesehatan usus mah pakai Yakult aja dong. Gak usah. Itu mengandung sukrosa. Sukrosa itu turunan gula. Jadi jangan cari probiotik yang ada turunan gulanya. Gak usah. Jadi konsumsinya adalah benar-benar probiotik yang isinya itu tuh nggak aneh-aneh, nggak ada gula-gulanya gitu. Ya teman-teman ya, karena tuh kalau kalian mendapatkan probiotik dari produk-produk yang ada gulanya, ujung-ujungnya malah diabetes, malah obesitas gitu. Nah, probiotik silahkan dikonsumsi sesekali, traktir usus kalian dengan probiotik. Tapi dong, saya emang nggak ada dana banget dong. Gimana saya mau memperbanyak probiotik misalnya gitu. Kakak bisa konsumsi fermented food. Tempe yang nggak ada masalah dengan soy ya, kedelai, kemudian sauerkraut, kimchi, kefir, tapi hati-hati ya karena kefir ada yang gula gitu ya. Kemudian itu bisa kalian pertimbangkan untuk mengganti cuka apel, segala-gala cuka-cukaan itu dia mengandung. Sebenarnya itu dia bukan probiotik ya Kak, tapi dia prosbiotik. Itu metabolitnya. Tapi ya sudah nggak apa-apa. Kalau misalnya bener-bener lagi belum ada dana beli probiotik, silahkan yang aku sebutkan tadi bisa dijadikan alternatif gitu. Berberin untuk yang diabetes, cara minumnya sebelum makan. Berberin wajib sebelum makan atau sebelum tidur. Melatonin jangka panjang. Tujuan Kakak konsumsi melatonin gimana? Melatonin itu antioksidan yang lebih oke daripada si glutathione aslinya. Cuman ya disesuaikan ya Kak. Artinya tuh kalau Kakak bukan dalam kondisi memang membutuhkan antioksidan ya nggak perlu. Kondisi yang membutuhkan antioksidan itu kanker. Makanya itu tuh dokter-dokter fungsional itu banyak yang memberikan melatonin pada bagian dari terapi kanker gitu. Kalau misalnya Kakak dalam kondisi membutuhkan antioksidan ya silahkan. Tapi kalau Kakak cuman konsumsi aja,
nggak ada kondisi spesial yang memang mengharuskan kakak konsumsi antioksidan gitu, mungkin kakak bisa konsumsinya tuh glutathione aja gitu, atau astaxanthin gitu. Ada batu ginjal, batu empedu, konsumsi apa dong? Walah, ini agak berat ya kak. Batu ginjal, batu empedu itu aku rekomendasikan adalah Tutka dan Oxbile. Tutka lagi habis, nggak bisa aku tunjukkan. Tutka itu satu hari 2 kali 1 sesudah makan, dan Oxbile 1 kapsul setelah makan. Tapi aku kasih tahu ya kak, pengobatan batu empedu, apalagi pasiennya punya batu empedu dan GERD, itu sulit. Batu empedu itu sifatnya basah, lambung kita sifatnya asam. Kalau misalnya kakak menterapi batu empedu kakak, tapi di satu sisi kakak ada GERD, makin heboh GERD kakak. Karena mereka kontra kan, ini sifatnya basah, ini sifatnya asam. Nah, kalau misalnya kakak lebih dominan di GERD, tapi ada batu empedu kecil, kakak kan bakalan konsumsinya sih asam, ini nggak apa-apa gitu. Jadi itu sebelum aku ngobatin batu empedu, aku akan memperbaiki dulu pH lambung pasien. Setelah pH lambungnya ini benar-benar optimal di pH 1-3 yang normal, baru aku terapi si batu empedunya. Kalau langsung ke batu empedu, khawatirnya nanti GERD-nya bisa makin jadi gitu. Dok, saya tes vitamin D3 angkanya 48, nilai rujukannya saya cek 30. Konsumsi kak, kayak aku bilang tadi, kakak walaupun udah normal nilainya, tetap konsumsi si vitamin D3-nya, karena kita nggak pernah tahu ada kondisi di mana kita kekurangan vitamin D3 nggak sadar. Rekomendasi cuka apel dong, aku pakai Vinega. Probiotik aku ada 2 ya kak. Satu dari Future Biotic, satunya dari Pine Pink Rock. Ini 60 kapsul, jadi jatuhnya lebih mahal. Ini 50 kapsul, ya lebih murah karena kan lebih sedikit. Yang untuk GERD aku rekomendasikan dari Future Biotic ini. Kemudian kalau untuk segala kondisi pakai yang probiotik dari Pink Pink Rock. Ini juga baik ya kak. Cara konsumsi 1 kapsul segera setelah makan dan 1 kapsul sebelum tidur. Kalau ada rezeki lebih, silahkan sesekali ditraktir ususnya sama probiotik ya. Nggak usah terus-terusan, kalau misal ada gangguan pencernaan aja. Dom, ketombe membandel, hati-hati. Tutka, ya TUDCA sama Oxbile, itu garam empedu kak. Kak, tapi aku kasih tahu ya kak, ngobatin empedu itu harus memperhatikan pH lambungnya. Kalau pH lambung kakak belum optimal, langsung ke empedu kena GERD kakak. Memang begitu. Jadi itu benar-benar, tapi kalau pH lambung kakak oke, baru deh ngobatin si empedunya. Makan tuh aku sering menggabungkan cuka apel sama terapi empedu tuh aku gabungkan. Jadi cuka apel tuh masuk dalam terapi batu empedu juga gitu. Cuka apel juga masuk dalam terapi batu ginjal juga gitu ya teman-teman ya. Kalau ketombe membandel kak, kakak pastiin dulu deh itu jangan-jangan psoriasis atau apakah dermatitis seboroik atau jangan-jangan psoriasis. Tanya dulu sama dokter spesialisnya, apalagi udah nggak kelar-kelar kan. Tanya pendapat dokter SPKK-nya ya. Nyeri sendi, tulang kaku rasanya apa? Kak, yang pertama udah pasti basicnya dulu. Kakak konsumsi vitamin D3K2, kemudian kakak konsumsi magnesium dan boron. Apalagi kalau kakak usia di atas 40 tahun, aku rekomendasi banget vitamin D3K2. 2 kalau nyeri banget 2 kapsul, magnesium 4 kapsul, dan boron 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kakak, aku kok udah jam 22.40, apa kita udahan dulu ya geng? Oh ya kakak Handayani, silakan bergabung ya kak. Kalau misalnya kalian merasa yang aku bisa diulang untuk batu empedu tadi dok, lambung aku udah aman. Nah kalau lambungnya aman enak nih. Kakak cuka apel 2 sendok makan sebelum makan pagi sama sebelum makan siang. Tutka, tapi lagi habis produknya ya kak, akan di stok seminggu lagi. Tutka 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Oxbile coba dulu yang dosis minimal 125 mg 1 kapsul setelah makan. Gak ada keluhan, aman, damai, sentosa, hidup. Kakak naikin Oxbile-nya jadi 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Jangan makan gula, jangan makan karbohidrat, tepung-tepungan, segala produk ultra processed food jangan. Rajin-rajinlah puasa intermittent fasting, insya Allah kak, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya kak.
Dok, kenapa aku kalau minum zinc, copper, selenium kayaknya mual-mual lah? Ya itu, Kakak Harta, Tata, dan Diana. Aku bilang ya, kalau zinc itu kadang-kadang itu orang-orang tuh ada beberapa yang bukan alergi sih, perlu adaptasi sama zinc atau nggak cocok. Kalau kakak selalu konsumsi mual, berarti kakak nggak cocok. Tapi kalau hari pertama sama hari ketiga kakak ngerasa mualnya itu berkurang dong, berarti adaptasi. Ilmunya daging banget dong, berharap sekali penontonnya ribuan. Iya, makanya kakak bantu aku untuk meramaikan ya kak. Apa itu namanya? Aku juga harapannya adalah bukan bermaksud aku menganggap aku yang paling benar ya teman-teman, tapi memang banyak isu-isu edukasi yang kadang-kadang tuh kayaknya kurang pas gitu. Nah, aku ingin memberikan informasi yang berimbang. Tujuan aku adalah ingin memberikan informasi yang berimbang ya, nggak ada maksud untuk merasa yang paling benar. Informasi yang berimbang, sama seperti yang aku sampaikan tadi waktu di VT kan, ada dokter yang bilang nggak perlu konsumsi vitamin kalau kalian sehat, tapi bagi aku adalah definisi sehat itu seperti apa. Banyak pasien yang merasa sehat tapi ternyata ada faktor resiko yang tidak disadari. Jadi aku berpendapat bahwa tetap konsumsi vitamin, yaitu vitamin D3 dan magnesium walaupun kalian sehat, karena dapat menurunkan resiko terjadinya kanker. Vitamin D3 itu dapat menurunkan resiko terjadinya kanker loh, menurunkan terjadinya autoimun, gangguan kardiovaskular, gangguan dari sesuatu kondisi yang disebabkan karena resistensi insulin. Vitamin D3 dan magnesium bisa mencegah itu. Lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu. Oke, kakak, pertanyaannya kayaknya berulang ya. Kalau minum probiotik berapa bulan ya baiknya? 1 bulan aja dulu, nggak apa-apa. Setelah 1 bulan kakak ngerasa efektif, silahkan untuk apakah dilanjutkan atau dilanjutkan dengan produk probiotik. Tapi kalau misalnya saat ini lagi ada kendala di dalam budgeting, kakak bisa dilanjutin tuh sama produk yang fermented food kan lebih murah. Tadi ya kak, kimchi boleh, tapi kimchi yang alami, jangan yang tempe, cuka-cuka itu boleh ya. Dok, aku haid tiap bulan lancar lagi, siklus cepet 19-20, ada kumis, ada jenggot. PCOS ini mungkin kakak ya. Vitaminnya D3K2, kemudian kakak konsumsi inositol. Aku lagi habis produknya jadi nggak bisa lihat. Inositol 1 hari 2 kali. 1 hari 2 kali, setiap minum 2 kapsul ya kak. Kemudian DIM, 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. DIM, 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Kalau nggak cocok zinc gimana dong? Apa alternatif lainnya? Kakak tujuannya mau apa? Kalau kakak nggak cocok zinc ya udah vitamin D3, K2 dan magnesium aja. Suplemen wajib IBD apa dong? Probiotik. Probiotik IF usia dari berapa dong? Kak, sebenarnya mah anak di atas 6 tahun mah udah bisa IF kak. Bayi mah juga bisa IF kan, kita yang ngatur gitu. Bukan bayi yang baru lahir ya gengs. Maksud aku tuh anak-anak di usia 3 tahun itu kan pola makan kita yang ngatur. Misalnya kita mau ngatur makanannya, makan dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, itu kan IF kak. Jadi jangan mikir tuh IF tuh yang yang lama-lama panjang-panjang, itu enggak. Jam 7 pagi sampai jam 7 malam tuh juga tetap IF gitu. Eksim D3K2 berapa ayu dong? Minimal 20.000 kalau konsumsi zinc sama probiotik ya. Asam urat tinggi kak, asam urat itu kompleks ya kak. Asam urat itu kakak cari tahu apa penyebab dasarnya. Asam urat bisa disebabkan karena ketidakefektifan dari fungsi ginjal kakak menurun, ada infeksi di ginjal atau infeksi yang lain. Autoimun juga bisa menyebabkan asam uratnya tinggi. Jadi dicari dulu penyebabnya apa. Saya aman dong, saya nggak ada masalah, ginjal saya oke, nggak ada diabetes, nggak ada autoimun, pokoknya oke semua gitu. Kakak bisa mempertimbangkan potasium sitrat 1 hari 3 kali setiap minum 2 kapsul sesudah makan. Kemudian uric acid formula ada di keranjang kuning aku 1 hari 2 kali 1 sesudah makan. Sarapan itu penting sebenarnya nggak sih dong? Kak, jam makan paling baik adalah jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kalau misalnya kakak mau IF ngambil jam pagi, kakak boleh sarapan tapi berhenti makan jam 4 sore gitu. Kalau kakak lagi nggak sempat, boleh mengambilnya yang jam 12 sampai jam 6 gitu. Jadi aku nggak yang ributin sarapan penting atau enggak ya, aku cuma lihat pola makan kakak gitu. Kalau kakak makan pagi ya berhenti makan di sore hari gitu kak. Tapi yang aku tahu adalah pola makan yang paling baik itu dari jam 9 pagi sampai jam 10
3 sore. Dok, untuk fibroid apakah sama sekali tidak konsumsi prohe? Ya enggak toh kak. Kak, pasien-pasien aku yang kanker, kemudian itu aku bolehin makan protein hewani kak. Yang nggak boleh itu gula, produk kemasan, minuman kemasan itu nggak boleh. Kemudian segala tepung dan turunannya, kemudian kedelai dan turunannya, susu dan turunannya, itu yang nggak boleh. Apalagi susu kemasan mah bahaya. Tapi kalau protein hewani mah bagus kakak, silakan dikonsumsi. Yang penting cara ngolahnya itu yang bener. Kalian itu suka nyalain protein hewani loh. Kalau protein hewani itu diolahnya bener, misalnya bukan yang kena minyak, bukan steak yang banyak banget ada segala macam saus-saus botol di situ, mah aman. Dijadiin dibakar-bakar tapi bukan pakai bumbu kacang. Kalau sate itu yang bahaya bukan si daging merahnya, tapi si kacang yang digoreng itu. Jadinya itu tuh sering banget tuh protein hewan tuh disalah-salahin, padahal mah nggak apa-apa. Dan pastikan kalau kakak mau makan seafood sama telur, kakak nggak ada alergi. Selama tidak ada alergi, aman. Kak, udah malam ya, sama-sama ya kakak. Kakak, kita udahan dulu ya, sudah malam, ini malam minggu, kita udahan. Aku alergi telur ikan ya, sudah jangan konsumsi ya kak. Jauhin semua hal yang bisa membuat kalian alergi. Sama-sama kakak. Boleh bebas kan, soalnya saya dengar harus yang organik atau yang grass fed. Kalau misalnya kakak ada akses untuk itu, silahkan. Untuk cari yang organik ya kak, tapi aku paham banget ya, untuk mendapatkan organik itu harganya lebih mahal. Kemudian itu misalnya kalau ayam, adanya ayam broiler ya udahlah gitu. Tapi kalau untuk daging merah aku setuju, jangan konsumsi daging olahan gitu ya. Oke kakak, terima kasih. Kalau kakak merasa follow, akun ini bermanfaat, silahkan di follow. Makasih Papa Tio, silahkan dibantu untuk di share agar teman-teman yang berkumpul di sini lebih banyak lagi. Semoga aku bisa mengimbangi informasi-informasi yang ada saat ini ya. Assalamualaikum.